Baik, selamat malam kepada Ibu Dr. Nurliana Nasution, STMKOM. Izinkan saya Bu untuk mempresentasikan atau menjelaskan pemenuhan tugas di pertemuan ke-14, itu mampu melakukan analisis pendekatan kuantitatif dan multidisipliner dalam pendidikan vokasi. Kebetulan kami di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Dan kemarin saya sudah membuat secara teorinya dalam bentuk video. Sekarang juga saya akan mempresentasikan dalam praktek supaya pemenuhan tugas komplit. Baik Bu, kemarin setelah saya buat teorinya, sekarang akan saya praktekkan, yaitu mampu melakukan analisis pendekatan kuantitatif dan multidisipliner. Di sini saya sudah siapkan data di Excel. Ini sudah ada contoh yang saya buat. Ini saya buat di Excel Bu. Iya, jadi sini ada tiga, 1, 2, 3, itu motivasi belajar, kemudian penggunaan teknologi dan hasil belajar siswa. Jadi dalam penyelesaian contoh soal ini itu untuk menganalisis pendekatan kuantitatif dan multidisipliner menggunakan SPSS dari sebuah contoh data yang sudah saya buat ini, yaitu menganalisis yang umumnya digunakan dalam konteks seperti ini melibatkan regenerasi linear, berganda, analisis korelasi, dan uji signifikan untuk mengetahui motivasi belajar dengan penggunaan teknologi ke hasil belajar. Baik Bu, saya sudah buka SPSS ini, kemudian saya akan masukkan data yang sudah saya buat. Ini contoh data motivasi belajar. Jadi yang saya angkat itu adalah data motivasi belajar pada sebuah sekolah vokasi. Ini kan saya import. Kemudian untuk nomor saya rasa tidak perlu kita masukkan. Cukup mulai dari variabelnya ada 3, motivasi belajar, penggunaan teknologi, nanti hubungannya dengan hasil belajar. Baik, untuk menganalisis pendekatan kuantitatif dan multidisipliner menggunakan SPSS ini dari sebuah contoh ini, yaitu analisis yang umum digunakan dalam konteks seperti ini melibatkan regresi linear, berganda, analisis korelasi, dan uji signifikan. Pertama, setelah saya input, kemudian ada 3 variabel di sini. Setelah itu saya akan menganalisis korelasi dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara setiap variabel.
saya akan masuk ke menu analis, kemudian correlate, kemudian saya akan masuk wave rate. Variabelnya akan saya masukkan semuanya. Kemudian di sini opti versionnya akan saya aktifkan. Kemudian saya klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi interpretasinya korelasi positif tinggi mendekati +1 menunjukkan hubungan positif yang kuat. Dan korelasi negatif tinggi mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat. Dan nilai mendekati 0 menunjukkan tidak ada hubungan. Kemudian saya akan masuk ke regresi linear berganda. Tujuannya untuk memahami pengaruh kombinasi variabel bebas terhadap variabel terkait. Yaitu saya akan masuk ke menu analis, regression linear, kemudian masuk saya ke linear. Saya akan masukkan hasil belajar ke dalam kotak dependen. Ini hasil belajarnya, saya akan masukkan ke kotak dependen. Kemudian motivasi belajar dan penggunaan teknologi ke dalam kotak independen. Jadi saya akan masukkan yang dua ini ke dalam independen. Kemudian saya klik OK. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Outputnya yang pertama, R-square-nya menunjukkan presentasi variasi dalam hasil belajar. R-square-nya ini dalam presentasi belajar yang dijelaskan oleh variabel independen. Kemudian koefisien tabelnya, koefisien B-nya menunjukkan seberapa besar pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian sig-nya, p-value-nya, jika p-value lebih kecil 0,05, variabel tersebut signifikan memenuhi hasil belajar. Kemudian untuk uji signifikan modenya, jika nilai signifikan p-value-nya lebih kecil 0,05, variabel tersebut signifikan mempengaruhi hasil belajar. Dan hasil yang diharapkan dari analisis SPSS ini adalah korelasi pertama, hubungan antara motivasi belajar, penggunaan teknologi dan hasil belajar dapat diketahui positif, negatif, atau signifikan. Regresinya, model terdapat menjelaskan presentasi pengaruh motivasi belajar dan penggunaan teknologi terhadap hasil belajar. Dan regresi yang kedua, pengaruh signifikan tiap variabel bebas. Kemudian kesimpulan, penjabaran mengenai pendekatan kuantitatif berbasis data melibatkan banyak disiplin seperti teknologi, pendidikan, dan psikologi. Nah, ini mungkin Bu yang bisa saya jelaskan untuk praktek dari tugas yang pertemuan ke-14 itu mampu melakukan analisis pendekatan kuantitatif dan multidisipliner dalam pendidikan vokasi. Mungkin itu yang boleh saya jelaskan Bu. Kurang lebih mohon maaf, ini untuk memenuhi tugas saya.
yang akan nanti saya kirimkan di Adlink. Ini teorinya juga saya buat Bu, dan ini praktiknya. Terima kasih Bu atas perhatiannya. Selamat malam.